Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bersama saya Rina Dewi Anggana. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teknik dasar memainkan gamelan dengung. Teknik dasar memainkan gamelan dengung merupakan tata cara maupun pemahaman awal atau dasar yang harus kita pahami dalam memainkan gamelan dengung. Teknik dasar ini meliputi pemahaman terhadap sikap dalam menabuh, cara memainkan atau membunyikan waditra, pemahaman terhadap letak nada pada setiap waditra, hingga pada pemahaman dan menghafal pola tabuh pada setiap waditra yang ada pada gamelan dengung. Pada kegiatan belajar 2 ini, kita akan mempelajari tentang teknik membunyikan dan letak nada setiap waditra pada gamelan dengung. Sebelum kita memulai pada praktik menabuh gamelan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah pada sikap dalam menabuh. Bagi pemain atau penabuh laki-laki diharuskan untuk duduk sila. Yang dimaksud dengan duduk sila tersebut adalah duduk dengan kaki terlipat bersilang di depan. Nah, seperti ini adik-adik dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Posisi kaki kanan menyilang di atas kaki kiri. Kita lanjut. Untuk sikap duduk bagi pemain atau penabuh perempuan adalah harus menggunakan sikap duduk emok. Yang dimaksud dengan sikap duduk emok adalah duduk dengan bertumpu pada kaki yang dilipat di bawah seperti ini. Selain itu, upayakan untuk badan harus tegap, tidak membungkuk, namun rileks dan tidak tegang maupun kaku ya, karena itu akan berpengaruh pada kualitas permainan kita dalam menabuh. Kemudian, posisi duduk harus berada di bagian belakang waditra ya, adik-adik, jangan di depan. Seperti ini nih, yang dimaksud dengan duduk di bagian belakang waditra itu seperti ini. Nah, di sini. Bukan di sini. Kalau di sini ini disebutnya di bagian depan waditra ya. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah kita harus berupaya untuk duduk berada di posisi di tengah ya, di tengah atau di pusat atau di center dari waditra yang akan kita pukul. Nah, itu akan memudahkan kita untuk menjangkau pencelon atau bilah yang akan kita tabuh nanti. Adik-adik, sebagian besar dari waditra pada gamelan dengung ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan pemukul atau dalam istilah Sunda disebut dengan panakol ya. Adapun waditra-waditra yang dimainkan dengan cara dipukul ini diantaranya adalah waditra bonang, panarus, peking, jenglong, dan goong ya. Untuk bentuk panakolnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adik-adik untuk foto atau gambar yang pertama adalah panakol bonang, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk foto atau gambar yang kedua ini menunjukkan panakol pada waditra panerus dan peking. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah bentuk dari panakol jenglong. Bentuknya hampir sama ya adik-adik dengan bentuk panakol bonang, hanya saja untuk panakol jenglong ukurannya lebih besar ya, dan panakol yang bonang lebih ramping ya. Kemudian ada panakol berikutnya adalah panakol goong. Nah, panakol goong ini bentuknya berbeda dari yang lain. Nah, ini lebih besar, ukurnya lebih besar tetapi lebih pendek dari panakol yang lain ya. Oke, adik-adik, ada satu waditra lagi dalam gamelan dengung, yaitu waditra kendang. Nah, ini kalau untuk waditra kendang dimainkan dengan cara ditepuk menggunakan kedua telapak tangan. Baik, kita mulai membahas pada letak nada dan cara membunyikan pada masing-masing atau pada setiap waditra. Dimulai pada waditra bonang. Pada waditra bonang dibunyikan dengan cara dipukul menggunakan panakol yang digenggam oleh tangan kanan dan tangan kiri ya, dua-duanya digunakan untuk memukul.
Dalam membunyikan waditra ini tidak memerlukan teknik tangkepan atau meredam suara ya, karena kita menggunakan kedua tangan ya. Itu akan menyulitkan kita untuk menengkep. Teknik ini atau teknik tangkep ini hanya digunakan pada waditra peking, penerus maupun kempul. Adik-adik, untuk letak nada pada waditra bonang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ada 3 wilayah nada: wilayah nada rendah, wilayah nada biasa, dan wilayah nada tinggi. Untuk memahami letak nada dan cara membunyikan pada waditra bonang ini, mari kita simak video berikut ini. Baik, kita lanjut pada pengenalan letak nada dan cara memainkan waditra penerus dan peking. Kedua alat ini dibunyikan dengan cara dipukul menggunakan pemukul atau panakol yang digenggam dengan tangan kanan. Hanya tangan kanan ya adik-adik, karena untuk tangan kiri ini mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu untuk meredam suara atau nengkep. Yang dimaksud dengan nengkep tersebut adalah memegang ujung bilah yang telah ditabuh dengan tangan kiri ketika tangan kanan menabuh bilah yang lain. Maksudnya agar tidak terjadi bentrokan suara antara suara dari bilah yang sudah dipukul dengan suara yang tengah dipukul. Saat menabuh waditra ini, kekuatan bertumpu pada pergelangan tangan ya, tidak perlu menggunakan kekuatan pada lengan secara penuh. Artinya seperti ini ya. Oke adik-adik, berikut ini adalah letak nada dari waditra, penerus, dan peking. Yang pertama kita bahas dulu untuk wilayah atau letak nada pada penerus. Letak nadanya seperti ini, dengan nada tertinggi yaitu pada nada mi alit ya. Kemudian nada terendahnya ada pada nada la ageng. Kemudian untuk waditra peking, letak nadanya seperti ini. Nada tertinggi ada pada nada la. La-nya lebih tinggi dari nada ageng nada alit yang ini ya. Dan nada terendahnya ada pada nada na. Dari kedua letak nada ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan nada pada waditra peking lebih tinggi dari waditra penerus. Untuk memahami letak nada dan cara membunyikan waditra penerus, dapat kita simak pada video berikut ini. Kemudian, untuk pengenalan letak nada dan cara membunyikan waditra peking dapat kita lihat pada video berikut ini. Kita lanjutkan pada waditra jenglong. Waditra jenglong ini dibunyikan dengan cara dipukul menggunakan panakol atau pemukul yang digenggam oleh kedua tangan. Ya, samanya dengan waditra bonang menggunakan kedua tangan untuk memukul. Dengan ketentuan, tangan kanan digunakan untuk memukul penceluan-penceluan jenglong yang berada di sebelah kanan. Nah, untuk tangan kiri digunakan untuk memukul penceluan-penceluan jenglong yang berada di sebelah kiri.
Masing-masing digunakan untuk menabuh satu nada, kecuali ketika menabuh nada singgul ya. Untuk menabuh nada singgul dan singgul ageng biasanya ditabuh secara bersamaan atau digembyang seperti ini. Dalam memainkan waditra ini, tenaga bertumpu pada lengan. Lengan sedikit diangkat sesuai dengan keperluan saja ya, dan menabuh pun tidak perlu terlalu kencang, artinya harus diseimbangkan dengan tabuhan waditra yang lain. Berikut ini adalah letak nada dari waditra jenglong tersebut. Ya. Mulai dari nada la. Ini la alit ya. La alit. Da, mi, na, di, la. Baik, untuk memahami letak nada dan cara membunyikan waditra ini, mari kita simak video berikut ini. Pengenalan letak nada pada waditra jenglong mulai dari nada da hingga nada la. Kemudian kita lanjutkan pada waditra goong. Sama halnya dengan waditra yang lain, waditra ini juga dimainkan dengan cara dipukul menggunakan panakol. Ya, panakolnya bentuknya sudah kita lihat pada penjelasan sebelumnya. Panakol ini digenggam dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri digunakan untuk nengkep kempul. Yang dimaksud dengan kempul adalah goong kecil ya, agar tidak ada gaung suara. Kemudian, cara nengkep atau meredam suara tersebut adalah dengan cara menempelkan telapak tangan kita di belakang kempul setelah dipukul. Artinya setelah dipukul baru ditengkep ya. Namun, teknik ini hanya digunakan untuk kempul dan tidak berlaku untuk goong besar ya. Dikarenakan waditra goong hanya terdiri dari kempul dan goong, maka letak nada yang dimaksud adalah letak kempul dan letak goong, serta nada-nada yang digunakan. Waditra kempul atau waditra goong yang kecil itu biasanya terletak pada sebelah kiri penabuh, sedangkan untuk goong atau goong besar terletak di sebelah kanan penabuh ya. Dalam sebuah sumber dinyatakan bahwa gamelan degung biasanya mempergunakan sebuah goong bernada la atau singgul yang sesuai dengan laras degung. Nada yang digunakan itu nada singgul atau nada loloran. Namun pada kenyataan di lapangan ternyata nada loloran itu justru digunakan untuk kempul ya. Sedangkan untuk nada goongnya itu sulit untuk diidentifikasi itu nada yang digunakan ada apa. Bahkan biasanya memang tidak diatur. Untuk mengetahui letak nada dan cara membunyikan waditra goong, mari kita lihat pada video berikut ini. Khusus untuk melihat teknik tengkepan dapat kita lihat pada gambar yang di bawah. Ya. Kita simak ya adik-adik. Berbeda dengan waditra sebelumnya, waditra kendang dalam degung kreasi dibunyikan dengan cara ditepuk menggunakan dua telapak tangan ya. Tangan kanan untuk menabuh muka kendang bagian kutiplak dan kumpiang atau congo. Nah ini yang disebut dengan kutiplak ya. Ini kutiplak, ini kumpiang atau congo. Sedangkan untuk tangan kiri digunakan untuk menabuh kendang bagian gedug dan katipung. Yang dimaksud dengan gedug adalah yang ini nih, ya. Nah, ini katipung. Oh iya, ada yang lupa adik-adik. Dalam waditra kendang terdiri dari dua macam.
dua macam kendang ya. Yang pertama adalah kendang yang besar, ini disebut dengan kendang indung ya, atau bisa juga hanya disebut dengan kendang. Sedangkan untuk kendang yang kecil ini, yang ini disebut dengan kulanter. Untuk masing-masing muka kendang tersebut menghasilkan nada yang berbeda. Berikut ini adalah pemaparannya. Untuk kutiplak menghasilkan bunyi peng, plak, dan pak. Ya. Sedangkan untuk kumpiang atau congok menghasilkan bunyi pang, pak, ping, pong. Kemudian untuk gedung menghasilkan bunyi dong, det, dedet, dan ting. Sedangkan untuk katipung atau kentrung menghasilkan satu nada saja, yaitu bunyi tung. Mempelajari teknik dasar memainkan ini nanti ke depannya yang dipergunakan hanya beberapa bunyi saja. Di antaranya adalah bunyi pak, dong, dan tung. Untuk memahami letak nada dan cara membunyikan waditra kendang, dapat kita lihat pada video berikut ini. Bagian muka kutiplak. Peng, plak, pak. Bagian muka kumpiang atau congok menghasilkan bunyi pang, pak, ping, pong. Bagian muka gedung menghasilkan bunyi dong, det, dedet, ting. Bagian muka katipung atau kentrung menghasilkan bunyi tung. Untuk materi pada kegiatan belajar buah, kita cukupkan pada pemahaman terhadap letak nada dan cara membunyikan waditra kendang. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi pada kegiatan belajar 3.